Oke, ini salah satu contoh. Pertama, cara dia itu bikin openingnya dulu. Nah, ini gue handheld pakai tangan. Ketika dia udah mau dance, memulai ngedance, saya suruh dia untuk pergi. Jadi buat clean plate-nya. Jadi biar kosong. Nah, habis itu baru digerakin. Movingin sesuka hati, tapi yang normal-normal aja. Kayak gini boleh. Selesai itu udah. Sekarang kita masukin 2 shot tersebut ke AE. Drop. Oke. Shot pertama opening, kita namain aja. Klik kanan, rename. Opening. Dan yang kedua kita namain dance. Opening sama dance. Oke. Kemudian kita klik kanan, new comp from selection. New comp from selection. Oke, kita cari titik openingnya mau di mana. Biar menghemat waktu, yang penting kalian bisa paham aja. Gue mau startnya dari sini aja, dan gak terlalu panjang. Terus mundur. Cari poin di mana dia udah mulai kayak mau dance. Nah ini. Dari sini. Mungkin di sini nggak apa-apa. Sekarang di split layer, edit, split layer, Command Shift D. Nah setelah itu ambil jedanya dari detik ke mana ya? Kasih jeda dikit. Berarti dari sini jedanya jangan terlalu banyak, segini aja. Habis itu kita sambungin ke sini nih. Lebih enak kita zoom timelinenya. Zoom, dipasin. Nah, jadi kayak gini. Jadi pas dia dup, langsung clean plate. Jadi nggak ada dianya. Nah, habis itu kita ambil poin berhentinya mau sampai di mana. Sebenarnya ini lebih enak kita tentuin poin berhentinya itu dari shot dance-nya. Jadi misalkan kita dance-nya 15 detik, berarti dari sini, ini kan entah berapa detik yang di awal, tapi usahain detik akhir ini durasinya bisa sama dengan dancing yang terakhirnya. Oke, balik ke bagian split ya. Kemudian kita udah split. Nah, ketika udah split kita dapat clean plate-nya. Oke, di sini gitu. Nah, habis itu kita potong sesuai durasi yang kalian mau. Karena ini biar nggak terlalu lama, jadi saya potongnya jadi makin pendek. Kalau yang asli itu 20 detik kalau nggak salah. Ini saya pendekin lagi biar lebih ringkas aja daripada lama ntar penjelasannya ribet. Klik kanan, trim comp to work area. Nah, jadi dia udah ngikutin hasil potongan timeline kita. Ini udah. Habis itu, step pertama yang kita lakukan adalah setelah kita udah ngatur timingnya nih. Kita opening yang gini, terus ntar dancing ya dari sini. Seginilah kira-kiranya dancingin, berarti pokoknya di bagian ini. Durasinya udah segini pas. Ini sengaja dipendekin. Terus step kedua adalah destabilize. Nah, untuk stabilize ini sebenarnya opsional, jadi nggak wajib. Kalau misalnya shot kalian udah stabil banget, mungkin kalau kalian pakai Zhiyun atau DJI Osmo mungkin yang udah stabil, nggak perlu ikutin tahap ini, tinggal tunggu aja tahap step ke berikutnya. Ini karena gue pakai handheld, jadi gue perlu stabilin karena ini goyang banget. Oke, kita buka tracker, window, tracker, mana tracker? Oh ini tracker, warp stabilizer, klik. Oke,
Kalau stabilizernya udah selesai, kita cek dulu. Sebenarnya udah oke, tapi menurut gue ini masih terlalu ngezoom, dan gue nggak suka terlalu ngezoom karena ruang gue jadi dikit gitu, ruang gambarnya. Jadi gue jadiin 5% biar nggak terlalu ngezoom banget. Nah, jadi nggak ngezoom banget, tapi tetap halus. Ya menurut gue masih lumayan lah, nggak kasar banget setidaknya. Oke, yang klip kedua juga dilakukan hal yang sama. Lakukan warp stabilizer juga. Oke, kita stabilize sudah selesai. Nah, ini juga disamain ya 5% biar sama dengan yang ini. Jadi biar nggak beda, nggak jomplang. Jadi pas cut, kita ngepasinnya nanti nggak terlalu ribet lah. Gitu sih ya. Oke. Ini udah, oke. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah pre-compose. Bagian yang atas kita pre-compose. Kita namain master dancer. Jangan lupa di move all attribute, terus adjust composition. Klik OK. Nah, habis itu kita double klik masuk ke dalamnya. Nah, di sini kita udah masuk. Sekarang kita pre-compose lagi yang bagian ini opening. Pre-compose. Kita namain 3D tracking kamera. Kemudian klik OK. Nah, udah. Oke, step berikutnya adalah kita tambahin track kamera buat nge-track gerakan kamera ini ya. Kita klik, tunggu dan sabar. Oke, trackingnya kita udah dapat. Tapi untuk tracking ini kita keep dulu, jangan diapa-apain dulu. Kita masuk ke bagian dancer. Kita masukin, taruh di master dancer ini, yang ini, di timeline dia. Kemudian kita cari in point-nya. Dari sini aja. In point-nya dari sini. Nah, kita potong tahan ALT kurung kurawal. Jadi ini kayak kita motong biasa, atau cara enaknya edit split layer, terus yang bawah kita buang aja. Nah, kemudian kita balikin ke awal, terus ini kita taruh di frame pertama. Nah, jangan dance, lalalala ye. Yang ini kita juga potong, pencet ALT kurung kurawal, terus kita pre-compose, namain dance kotak. Klik OK. Oke, kalau udah kita masuk ke dalamnya dance kotak ini, ke komnya. Nah, di sini ini saatnya kita masuk ke tahap tracking manual. Jadi track motion. Kita masuk ke tahap track motion. Pertama kita klik dulu video dance-nya. Kemudian kita klik track motion. Nah, track motion gua ada di sini. Mungkin punya kalian langsung di sini. Tiap AE orang-orang kadang-kadang beda-beda workspace-nya. Ini kebetulan tempat ruang kerja timeline gue emang kayak gini. Jadi nggak perlu panik atau bingung ya. Yang penting kalian ada ini, track point ini. Track point-nya ada, terus pertama kita bikin track point buat si sepatu, iya nih. Udah, terus kita atur aja sesuai ukurannya, biar enak di tracknya. Oke, tracknya kita manual frame by frame. Kenapa? Karena kalau kita langsung analyze forward, itu kadang bisa lepas trackingannya. Contoh ya kayak gini nih. Tuh, lepas kan?
Nah, jadi nggak selamanya kita bisa pakai itu. Jadi mau nggak mau yang bagian lepas kita harus manual. Nah, karena aku kesannya capek kalau misalnya kita play lepas lagi, mending frame by frame. Pakai yang ini nih, analyze one frame forward. Diklik aja satu frame, maju. Ini karena dia keluar, kita pasin. Majuin lagi sampai pas. Terus gitu. Next. Nah, yang kalau bagian belakang ini kita ngira-ngira aja di mana sepatunya. Pokoknya pakai insting. Kita gunakan insting aja. Oke. Kalau kita udah tracking semua dari awal sampai akhir, nah tahap selanjutnya adalah kita bikin null object. Klik layer, new null object. Kemudian kita namain sepatu kiri. Kemudian kita klik edit target, sepatu kiri, klik OK. Kemudian kita klik apply, OK. And then dia ada di sini ya. Kalau punya kalian mungkin udah ada langsung pindah. Kalau gue karena dia kepisah dua belah, jadi dia ada di sini. Nih dia. Nolnya udah jadi, udah dapet. Kita lihat trackingannya. Oke, dia udah ngikut. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Yang sepatu kanan, tangan, sama kepala. Untuk yang lengan tuh nanti beda sendiri. Nah, jadi gue skip aja ya bagian ini ya, yang nge-track manual ini. Oke, kita coba lakukan tracking kedua. Caranya buat ngelakuin tracking yang kedua, ini kan tracking pertama udah ada. Kita klik aja kayak biasa, track motion. Nah, current tracknya akan berubah jadi track 2. Jadi track 2 ini adalah track baru yang kita buat tadi, yang kita klik ini. Track 1 ini yang punya sepatu kiri. Gitu ya. Semoga kalian paham ya. Oke, setelah kita udah selesai nge-track semua dari tangan, kaki, sampai badan, kepala. Untuk bagian yang lengan, kita bikinnya pertama adalah bikin layer. Layer new solid. Terus kita namain lengan kiri. Nah, di sini kita harus ngatur ukuran si layer ini di sini. Kita nggak boleh mengukurnya di sini, nggak boleh, jangan. Karena kita butuh ukuran asli dari si layer yang kita bikin. Maksudnya kayak gini. Kita ulangin ya. Layer new solid. Kita namain lengan kiri. Kita anggap aja ini tinggi, ini lebar. Lebarnya mungkin 100 atau 80 ya, 80. Terus tingginya kita bikin 130 deh. Oke, baru kita klik OK. Nah, kalau kurang sesuai, masih kurang pas, misalnya kita cocokin dulu. Kita coba cari bagian lengan yang tegak. Cari timing lengannya tegak lurus. Ya di sinilah, anggap aja sini ya. Oke. Kita coba cek. Nah, kita atur opacity-nya kecilin.
pencet T di keyboard buat ngatur opacity, ganti ke 50 atau 30. 50 coba. Nah 50 aja. Baru kita atur rotationnya. Ini sekitar, nah ini terlalu masih lebar. Kita ubah lagi settingan si layer ini dengan cara klik dulu layernya, kemudian layer, solid setting. 80 ternyata masih lebar, kita ganti ke 50 coba. 50. Sambil kita lihat. Oke, nah seginilah kurang lebih. Oke, klik oke. Nah, mungkin kita bisa mulai start buat ngikutin lengannya dari sini aja. Nah, ntar untuk layer ini kan udah nih. Next kita bikin layer nullnya buat si kotak ini, kotak solid ini. Karena ini kita nggak pakai nggak pakai track motion karena kita nggak ada titik point yang buat ngatur rotationnya. Agak ribet sih menurutku. Soalnya sempet nyoba dan jadinya malah goncang-goncang berantakan gitu sih. Jadi akhirnya tak coba manual, agak mendingan daripada pakai tracking ini. Karena nggak ada titik point trackernya sih. Kalau ada track pointnya mungkin bisa. Oke, kita langsung masukin null object. Kita namain dengan nama sama, lengan kiri juga. Lengan kiri. Namain lengan kiri null biar nggak salah. Oke. Yang bawah mungkin kita hide aja biar nggak ganggu. Jadi yang kelihatan cuma dua ini sama video. Nah di sini kita atur posisi nullnya biar sama dengan posisi si layer. Caranya kita pencet P, terus yang null juga P. Kita copy position ini, copy, Command C atau Ctrl C, kemudian paste Ctrl V. Jadi dia bakal ngikutin titik tengahnya. Terus rotationnya juga diikutin. Kita buka punyanya layer, pencet R, yang atas juga nullnya juga R. Nah di sini 44 minus 44 ini kita juga atur minus 44 biar sama. Nah jadi ukurannya bisa sama. Sekarang kita parent si solid ini ke null. Oke. Nah kalau udah, sekarang kita nyalain si rotation nullnya sama si position nullnya. Jadi sekarang saatnya kita tracking manual dengan insting kita. Oke, kalau tahap ini udah kelar, saatnya kita bikin solid buat masing-masing dari badan, kepala, tangan kiri, tangan kanan, sepatu kanan sama sepatu kiri. Oke, kita mungkin tutup dulu, pencet U di keyboard. Terus kita mungkin kasih warna biar nggak bingung. Jadi yang null kita beri warna kuning, biar nggak bingung. Terus buat yang bagian solid kita beri warna merah. Nah untuk yang video kita mungkin kasih warna beda, aqua aja deh. Nah jadi ini yang untuk video. Oke. Yang solid paha sama lengan udah, tinggal kita bikin solid yang belum ada yaitu tangan. Klik layer, new, solid. Ukurannya mungkin 80 ini udah benar. Kita tulis saja box. Iya. Box tangan. Biar lebih enak kita ada tambah nama box saja biar nggak bingung. Nah, habis itu kita taruh di bawahnya nul tangan. Kita cari nul tangan, ini dia. Nul tangan kanan. Oh ya, kita salah. Kita ubah namanya dulu.
0 tangan kanan. Oke, ini udah. Terus kita parent. Belum. Kita cari posisi kita bisa naruh tangannya. Misal di sini. Opacity-nya kita turunin 50 biar kelihatan. Kita zoom dulu videonya. Terus kita pasin, oke, anggaplah di sini ya. Ini oke, di sini. Terus sekarang baru kita parent ke nolnya, 0 tangan kanan. Oke, nah dia ngikutin tuh. Oke, next. Kita selanjutnya bikin solid buat yang ini. Untuk yang ini kita bisa pakai yang ini aja, duplicate. Jadi klik Ctrl D atau Command D. Terus taruh di, kita namain, kita ganti namanya. Layer solid setting. Tangan kanan dulu jadi tangan kiri. Enter. Terus kita taruh di atas tangan kiri. Nah ini. Terus kita parent ke tangan kiri. Terus kita pindahin yang bagian tangan kiri ini di bagian sini. Oke. Pastiin yang kalian tarik yang benar-benar box tangan kiri ya, jangan sampai yang ini. Opacity kita ubah biar bisa ngelihat. Oke, seginilah. Terus kita parent ke kepala. Iya, betul.